Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semuanya. Sahabat Salimah Tijarah yang dirahmati Allah SWT, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang terkait dengan ibadah kita, yaitu judulnya adalah mesin turbo pendongkrak kinerja ibadah kita. Raih takwa masuk surga. Teman-teman sekalian, sama-sama kita pahami dan ketahui bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan dua fungsi di dalam kehidupan ini, yaitu yang pertama adalah sebagai khalifah, yang kedua adalah sebagai abdillah. Sebagai khalifah, maka kita berfungsi sebagai wakil Allah di muka bumi. Sedangkan sebagai abdillah, sebagai pengabdi kepada Allah, maka secara individu kita menjadi hamba Allah. Teman-teman, di modul ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita dapat mendongkrak kinerja ibadah kita ya dengan mesin turbo. Nah, mesin turbo ini nanti adalah tidak lain kecuali kita memberdayakan pikiran kita. Di modul ini nanti teman-teman bisa pelajari ya. Ada 4 subbagian pembahasan. Yang pertama ibadah, amal ibadah, kinerja ibadah, kemudian dalil-dalilnya. Yang kedua takwa, surga Allah. Yang ketiga mesin turbo pendongkrak kinerja ibadah, yaitu keajaiban pikiran kita yang sudah diberikan Allah SWT. Kemudian yang keempat adalah pemrograman pikiran untuk mendongkrak kinerja ibadah kita. Praktek kalimat doa sugesti sebagai mesin turbo diri. Teman-teman, kita lihat sekarang adalah bagaimana peta jalannya. Selalu kita mulai dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan meningkatkan ilmu ya. Ilmu kita akan meningkat sehingga kita sebagai insan menjadi lebih cerdas, menjadi lebih beriman dan bertakwa, manusia menjadi lebih kreatif dan inovatif. Kemudian manusia bisa menjadi lebih meningkat amal ibadahnya. Dan kemudian manusia menjadi lebih beriman, bertakwa kepada Allah, kinerja ibadah menjadi meningkat. Akhirnya Allah akan berikan hadiah surga ya kita dapatkan di akhirat nanti. Sedangkan surga di dunia kita juga akan mendapatkan yang berupa kenikmatan duniawi. Dan ini terus kita lakukan pembelajaran, maka kita akan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita, ilmu pengetahuan agama khususnya, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Teman-teman, pertama kita membahas mengenai dalil amal ibadah, jenis amal ibadah untuk mencapai takwa. Jadi topik kita di sini adalah takwa. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga ada 2 amalan atau amal ibadah, yaitu takwa dan akhlak yang baik. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, yang artinya bahwa Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik atau mulia. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Jawab beliau adalah perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi ya. Jadi yang membawa manusia kepada surga adalah ketakwaannya dan akhlaknya. Ini yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita untuk menghadapi kehidupan di akhirat, yaitu bekal takwa dan akhlak yang baik ya. Apa itu masuknya takwa? Takwa asalnya adalah menjadikan antara seseorang hamba dan sesuatu yang ditakui itu suatu penghalang. Sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, murka dan siksa Allah. Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya atau kemaksiatannya. Ini secara umum bahwa takwa adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah.
Namun takwa yang sempurna, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman, dan perkara-perkara yang subhat, juga mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Nah, ini lebih tinggi daripada sekedar tadi melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat. Termasuk yang subhat, ini yang ragu-ragu ya, apakah ini halal atau haram, ini harus kita tinggalkan ya. Kemudian yang sunnah kita kerjakan, misalnya puasa sunnah, sholat sunnah dan sebagainya. Kemudian yang meninggal yang makruh. Yang makruh ini ya sebetulnya ya dikerjakan tidak apa-apa ya, tapi itu lebih baik itu ditinggalkan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata, orang yang bertakwa adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Ya. Nah, takwa bukanlah hanya dengan puasa di siang hari atau mendirikan sholat malam hari atau melakukan kedua-duanya. Namun, takwa adalah meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan yang Allah wajibkan. Siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan pada kebaikan. Teman-teman sekalian, kemudian Tariq bin Habib mengatakan bahwa takwa berarti engkau menjalankan ketaatan pada Allah atas petunjuk cahaya dari Allah dan engkau mengharap pahalanya darinya. Termasuk dalam takwa pula adalah menjauhi maksiat atas petunjuk cahaya dari Allah dan engkau takut akan siksanya. Ya, ini makna daripada takwa. Kemudian Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa yang terdapat dalam surat Al-Imran, Ali Imran ayat 102, beliau berkata, maksud ayat tersebut adalah Allah itu ditaati, tidak bermaksiat padanya. Allah itu terus diingat, tidak melupakannya. Nikmat Allah itu disyukuri, tidak diingkari. Hadis riwayat Al-Hakim ya. Jadi ya, takwa itu pengertiannya lebih luas ya teman-teman. Bukan sekedar kita menjalankan perintah tapi dan meninggalkan larangan, tapi termasuk ya di sini kita meninggalkan kemaksiatan sekecil apapun ya. Kita terus mengingat Allah. Kemudian kita mensyukuri atas nikmat Allah ya. Kemudian kita juga meninggalkan hal-hal yang subhat, hal-hal yang meragukan apakah itu halal atau haram, dan juga kita meninggalkan yang makruh. Jadi yang kita kerjakan bukan sekedar yang halal dan haram ya teman-teman, itu lebih daripada itu sebagai indikator orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang dimaksud bersyukur pada Allah adalah dengan melakukan ketaatan padanya ya. Teman-teman sekalian, sekarang apa maksud akhlak yang baik, akhlak yang mulia? Dalam hadis Abu Dzar disebutkan, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya ia akan menghapuskan kejelekan tersebut dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi ya. Jadi kalau kita mempunyai suatu kejelekan, maka kita harus timpa dengan kebaikan-kebaikan sehingga kejelekan itu akan terhapus dengan kebaikan amal soleh kita ya. Itu di dalam hukum afirmasi, sesuatu yang negatif pada diri kita harus kita injeksikan dengan kalimat-kalimat amal perbuatan ibadah yang positif, yang amal yang baik, amal yang mulia gitu ya. Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara bersendirian karena ingin ditunjukkan pentingnya akhlak ya. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesamanya. Jadi akhlak ini, akhlak kepada Allah, kepada manusia, itu termasuk juga bagian daripada ketakwaan kita. Bahkan Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan daripada iman. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya
adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud ya. Nah, kemudian akhlak yang baik husnul khuluq ditafsirkan oleh para salaf dengan menyebutkan beberapa contoh. Al-Hasan Al-Basri mengatakan akhlak yang baik adalah ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Nah, ini perluasan daripada akhlak adalah ramah, termasuk itu juga akhlak yang mulia. Kita ramah kepada saudara, kepada teman, keluarga, hadetolan, itu termasuk akhlak yang mulia. Dermawan, kita memberikan infak, sedekah, wakaf, itu adalah suatu akhlak yang mulia. Kemudian menahan amarah, ya. Marah kita tahan, kita bisa tidak marah kepada orang dengan alasan apapun, maka itu juga dikatakan sebagai akhlak yang mulia. Kemudian As-Sa'di berkata bahwa akhlak yang baik adalah bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan pada orang lain. Ya, itu tadi senada ya. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah bermuka manis, gemar melakukan kebaikan, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Nah, ini kita jangan sekali-kali menyakiti orang lain. Ini bagian daripada akhlak mulia kita. Juga bermuka manis, nah ini menggembirakan, kemudian gemar melakukan kebaikan. Ini adalah bagian daripada akhlak mulia. Saya kira itu teman-teman sekalian sebagai pengantar modul ini, yaitu mesin turbo pendongkrak kinerja ibadah kita. Bagi Anda yang belum menjadi premium member, silakan mendaftar di www.salimatijaro.co.id agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Teman-teman sekalian, di website ini kami sudah menyediakan lebih dari 200 judul ya, e-book dan e-modul, termasuk modul ini mesin turbo pendongkrak kinerja ibadah kita. Nah, dengan menjadi premium member maka Anda bisa melakukan ya affiliate marketing bisnis ya teman-teman. Nanti Anda mendaftar, kemudian setelah itu Anda bisa mereferensikan teman-teman Anda. Nah, karena investasinya Anda tetap harus membayar sekarang ini adalah 150.000 ya setahun. Nah, agar modal Anda 150.000 itu cepat kembali, maka Anda nanti ajak teman-teman Anda, cukup 5 orang ya. Cukup 5 orang, nanti setiap orang Anda akan mendapatkan marketing fee atau bagi hasil 20%. Sehingga Anda mendapatkan 30.000 dikalikan 5, 150.000. Dan dengan 5 orang, maka modal Anda 150.000 sudah bisa kembali. Dan setelah itu Anda ya ajarkan kepada mereka untuk hal yang sama. Ya, dengan demikian nanti Anda bebas membaca e-book e-modul selama 1 tahun. Dan ya nanti praktekkan dalam karir Anda, dalam kehidupan Anda. Saya yakin nanti Anda akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari menerapkan ilmu yang ada di website kami. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like and share kepada saudara-saudara Anda, kepada teman-teman Anda, hadetolan, sehingga mereka juga mendapatkan ilmu, informasi yang sama, dan akhirnya mendapatkan peningkatan kompetensi ilmunya, iman takwanya, dan juga kemakmuran kesejahteraannya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.